siap, gerak. Doa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini Anda? Jadi ada yang tidak hadir semuanya Tio. Ada Siapa yang tidak hadir? ini sama Fitria Rama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, pada pertemuan yang lalu kan Anda sudah belajar bagaimana cara menyajikan data, ya? Nah, apa saja atau bagaimana saja cara menyajikan data yang Anda ketahui? L, batang, garis, habis itu lingkaran, terus sama batang daun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya data yang sudah kita sajikan tersebut kita cari ukuran pemusatan datanya. Nah, dulu di SMP kita juga sudah belajar tentang statistika, masih ingat? Masih? Nah, ukuran pemusatan data itu dia ada berapa? Ada tiga. Yang pertama ada ya, ada rata-rata, ada modus dan median. Khusus pada pertemuan kali ini kita fokus akan belajar tentang rata-rata, data tunggal dan data tunggal berbobot. Nah, itu ya. Nah, siapa yang tahu apa itu rata-rata? Masih ingat nggak? Ada yang tahu? Ya, apa itu? Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, jumlah data dibagi banyak data. Aku mau memperlihatkan nih sebuah video kepada Anda. Silakan disimak ya. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong resmi memilih 20 nama pemain untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2022. Fakta ini cukup mengejutkan karena skuad Timnas Indonesia U23 ternyata hadir dengan rata-rata tinggi badan mencapai 176,9 cm yang daftar lengkapnya sebagai berikut. Talkan Bagot 196 cm, Fahrudin Arianto 185 cm. Nah, data tentang apa tadi itu? Tinggi siapa? Tinggi Timnas U23. Nah, apa katanya tadi? Anda ada yang mendengar kalau rata-rata tinggi badan itu berapa tadi? Nah, ayo Tegar, dari mana Tegar? Jumlah banyak data dibagi jumlah data. Itulah contoh salah satu manfaat mempelajari rata-rata. Nah, untuk mengetahui rata-rata dari suatu kelompok data, gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menentukan rata-rata data tunggal tak berbobot dan data tunggal berbobot. Yang kedua, menganalisisnya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data tunggal dan data tunggal berbobot. Dan yang terakhir, menyajikan penyelesaian masalahnya. Nah, untuk teknis pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan kepada Anda. Nanti Ibu akan tayangkan di fokus dan juga ada yang di LKPD-nya. Nah, setelah itu, Ibu akan mengarahkan Anda untuk duduk secara berkelompok, di mana nanti akan ada 4 orang untuk setiap kelompoknya. Setelah itu nanti silakan Anda di dalam kelompoknya kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Dan terakhir nanti kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Nah, oke. Salah ini permasalahan kita yang pertama. Coba baca. Tio, coba baca Tio. Pada mata pelajaran PKK, selain memproduksi, siswa juga diminta untuk menjual produk mereka, kemudian mencari keuntungannya. Kobe hand sanitizer adalah produk dari satu kelompok kelas 12 kimia industri. Dwi, salah satu dari anggota kelompok, mencatat jumlah penjualan hand sanitizer tersebut selama 7 hari berturut-turut. Hari pertama 5, hari kedua 7, hari ketiga 4, hari keempat 6, hari kelima 8, hari ke-6 5, dan hari ke-7 7. Dwi memberi pernyataan kepada teman sekelompoknya bahwa rata-rata penjualan setiap harinya adalah 6 botol.
Apakah pernyataan Dwi tersebut benar bahwa rata-rata penjualan setiap harinya adalah 6 botol? Bagaimana cara memecahkan permasalahan di atas agar bisa membuktikan kebenaran pernyataan Dwi tersebut? Nah, kita sekarang diminta untuk membuktikan kebenaran si Dwi. Apakah benar bahwa setiap harinya rata-rata 6 botol yang terjual? Nah, ini apa namanya? Data tunggal berbobot atau tidak berbobotnya seperti ini? Tidak berbobot. Nah, ya, kalau dia tidak berbobot, bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti silakan Ananda selesaikan di dalam kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan kan kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya, silakan duduk merapat dengan teman sekelompoknya. Cepatnya, yuk. Nah, sekarang ayo perwakilan satu orang. Perwakilan satu orang per kelompok, Alia maju Alia, Anda dan HPD. Nih, HPD Alia dan HPD. Tio maju Tio. Ini semuanya. Nah, jadi nanti kan tadi Ibu ada memberikan LKPD kan per kelompok sudah ada di kelompoknya. Nah, nanti LKPD ini ada 3 permasalahan yang akan Anda selesaikan secara berkelompok. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh nanti Ibu akan keliling. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya sama Ibu ya. Nah, terus lagi Ibu tadi ada memberikan kertas karton. Kertas karton ini gunanya untuk apa? Nanti jawaban pada LKPD silahkan juga ditulis di kertas karton ini, karena ini nanti akan dipresentasikan ke depan. Nah, begitu udah paham? Nah, kalau sudah, silakan sekarang di bagian depannya kan ada tuh nama kelompok. Silakan tadi kelompok 1 sampai 8-nya kan udah tahu tuh. Silakan tulis di situ siapa anggota kelompoknya. Setelah itu lanjut petunjuknya bagaimana. Silakan dibaca. Ini waktunya 30 menit ya. Didiskusikan. Nah, sebelum mulai bekerja, nanti mungkin ada yang ragu di LKPD-nya. Di bagian yang ayoan nanti itu silakan buat yang diketahui dan ditanya, paham? Yang diketahui dan ditanyanya buat di situ. Setelah itu di bagian ayo kita selesaikan, baru kita selesaikan. Kita cari penyelesaiannya bagaimana. Terus di bagian ayo diperiksa kembali jawabannya ini. Nanti kalau ternyata jawaban yang Anda tulis, Anda selesaikan bersama kelompoknya tidak benar, nanti silakan ditulis ulang di sini setelah presentasi. Ya. Nah, ini yang terakhir itu kesimpulannya apa? Ya, paham? Nah, silakan bekerja. Nah, buku kan ada nih, silakan nanti dicari juga informasi dari buku yang kalian punya ini. Dan katanya tadi rata-rata itu apa? Nah, sebelumnya dibagi. Kan ada 280. Udah selesai nomor 1. Kalau udah selesai lanjut yang ke nomor 2. Nah, coba cek lagi ini udah benar apa belum? Coba dicek perhitungannya. Tapi kalau udah selesai satu, lanjut ini ya. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian nomor 2. Diketahui yang pertama yaitu di sana yang kita ketahui nilai siswa. Yang kedua yaitu kita ketahui nilai frekuensi. Yang ditanya berapa orang siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Jadi penyelesaiannya yaitu 50 dikali. Jadi kesimpulannya yaitu siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata ada 14 orang. Berarti 65 berjumlah 6 orang, 70 berjumlah 5 orang, 75 berjumlah 2 orang, 80 berjumlah 1 orang. Baiklah, sekian dari saya. Apakah ada yang mau Nah, bertanya? gimana kelompok yang lain? Hasilnya gimana? Nah, itu 60 berapa tuh Mida? 60 aja, 60 pas ya. Gimana kelompok 6, 60 pas kah? Yang lain gimana? 60 pas? Nah, coba bulatkan 2 angka di belakang koma. 60 berapa dia? 6 berapa? 60,6? Nah, ya, nanti belakangnya 2 angka ya Mida ya. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok.
ditambah 3 kali 8 tambah 5 kali 5 ditambah 7 dikali X ditambah 10. Yang ditanya apa tadi coba? Siswa yang jarak Jarak rumahnya 7 km. Nah, jadi siswa yang jarak rumahnya 7 km itu ada 5. Nah, udah paham? Udah. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok. Apa aja yang udah kita pelajari tadi nih? Tadi kalau mencari rata-rata gimana caranya tadi? Jumlah seluruh data dibagi. Ya, kalau di matematika jumlah itu lambangnya adalah sigma, ya. Sigma I sampai 1 berarti data pertama sampai data ke N. Misalnya ada 5 nanti berarti 5 di sini. XI itu adalah datanya. Tapi jumlah seluruh data dibagi N. N itu banyak data. Ya, kalau di lambang matematikanya seperti ini rumusnya. Oke? Nah, tadi kalau dia berbobot, nah caranya itu gimana tadi? Gimana? Apanya yang dikalikan tadi? Nilai? Nilai sama Nah, frekuensi. nilai sama frekuensi dikalikan. Ya, berarti frekuensi dikali sama datanya. Ini kan sigma ini kan jumlah nih, jumlah frekuensi dikali data dibagi jumlah frekuensi, berarti sigma F. Nah, dan yuk, sekarang coba keluarkan kertas 1 lembar, kita mau kuis ya. Udah selesai nyatanya yang ini. Udah. Silakan dikumpul. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang rata-rata data kelompok lagi. Terus nanti untuk PR-nya di buku pegangan kalian tadi, buku yang kita pakai tadi itu halaman 324 nomor 13 itu untuk PR. Silakan dikumpulkan nanti hari Rabu kita latihan ini. Nah, gimana rasanya belajar hari ini? Ada yang ngerti? Ada. Nah, terus nanti ini ada lembar refleksi, nanti silakan Anda isi. Nah, perwakilan satu orang satu kelompok, ayo jemput ke sini. Sudah? Sudah sambil bosan? Sudah. Sekian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Nah, terus lagi jangan lupa belajar di rumah. Nah, yang nggak paham tadi silakan ulang-ulang kembali ya. Nah, untuk pelajaran silakan ketua kelas sama-sama kita baca doa. Siap, Rob. Bersyukur mulai.